Justru semangat kalau dia notifikasi rame banget kayak wah keren juga kalau gitu. Tapi heran juga kenapa juga sekarang ini kadang-kadang kalau menunggu di sekolah itu ada yang juga suka, ada yang juga suka. Terus kayak bagaimana ya? Wah keren dong Indi. Tapi beta juga heran kenapa semua orang berlomba tampil dengan mereka punya gaya hidup masing-masing yang mereka tampilkan di medsos. Itu kira-kira bagaimana Indi, mana-mana? Oh kayaknya sih kakak di psikologi, kakak terlalu serius. Sebenarnya kan seru kalau misalnya kakak main HP, kakak aktif di medsos. Soalnya kalau kakak lambat nanti kakak dilupakan. Tapi kakak juga boleh tapi sendiri tuh sebagai macam-macam gitu. Tapi dia orang tua tuh mesti perlu lihat ini lihat itu, dan bisa kakak tidak fokus nih bukan HP saja dan kakak tuh fokus kakak tuh dan dia harus orang bikin itu. Kira-kira bagaimana? Bisa juga sih, tapi maksudnya itu yang ini kalau tiap hari posting kayak ada kerja lain Kak. Coba cari kesibukan bikin apakah, menyanyi kah, beribadah kah. Itu tuh lebih penting, lebih bagus lah ya, beribadah, baca firman, berdoa, itu lebih bermutu daripada tiap hari posting dulu. Iya, kayaknya makanya itu karena daripada hidup cuma aktif di medsos tapi kayak rasa kosong nih kenyataan. Betul kakak, Itu rangka dua. Itu di rangka dua. Masih rame-rame begini tapi kamu dong masih rasa sunyi lah ya. Sampai tapi itu juga kewajiban deh kadang-kadang mau keluar. Ini kurang ini. Kadang-kadang itu sudah tuh. Jadi bagaimana? Shalom Bapak John, selamat malam. Bapak John. Mari. Silakan dulu. Bagaimana? Apa kabar? Iya,
Bapak John, jadi kalau dia datang di sini karena mau bertanya. Atau dia merasa bahwa dunia ini terlalu cepat, atau dia sibuk dengan HP, rame di media sosial, di dunia maya. Tapi terkadang orang merasa bahwa ada yang kosong dan hampa di dalam diri sendiri di dunia nyata. Cuma karena takut kalau orang yang update nanti orang tertinggal dari perkembangan zaman. Kasih ini kalau bagi Bapak John sendiri, saya kira Bung harus mulai dengan apa yang disebut dengan ini. Kalau perhatikan keadaan sekitar ini, ya mungkin keinginan itu belum bisa kita mengartikan dengan sebuah diam, ya, sebab itu bukan hanya sekedar diam, tetapi juga dia bisa berdampak dan dia bisa memberikan sebuah kesadaran. Tapi kan kalau atau dia nanti kita bisa tertinggal kok Bapak John dengan arus dunia yang cepat, perkembangan teknologi. Kita tuh saya update ibaratnya. Betul ini, era yang serba canggih ini dalam digitalisasi ini memang kita bisa tinggal dan atau harusnya belajar terus mengupdate setiap hal-hal yang menyangkut dengan apa yang disebut dengan perkembangan digitalisasi. Sebab ini contohnya saja dia mau bilang, kalau katakan yang belajar dalam era digitalisasi maka kita akan tertinggal bagaikan kita tidak melangkah dalam hidup. Untuk mencapai sebuah garis finish, kalau kita melangkah dengan langkah yang awal, maka ketemu tidak akan mencapai pada tahapan akhir daripada itu. Ibarat juga dengan itu contoh atau menganalogikan tentang bagaimana ketemu masuk dalam era digitalisasi. Maka sebagai orang-orang yang terus mengikuti perkembangan digitalisasi, maka kita harus belajar sehingga kita tidak terlintas oleh apa yang disebut dengan perkembangan digitalisasi, bahkan tertinggal dan pada akhirnya kita akan terlintas oleh perkembangan zaman. Iya, tapi Bapak John itu mau bilang kita ini sering coba menenangkan diri, tapi tiap kali itu pikiran itu tuh malah semakin menjadi semakin ramai begitu Bapak John. Ya bagaimana Bapak John nih? Kita bingung lagi. Itu wajar Kak Ogi. Sebab kalau kita berbicara tentang keheningan itu bukan berarti bahwa itu hanya dalam suara saja. Tetapi suara itu juga dia bisa berasal dari dalam, artinya dari dalam sebuah ketenangan yang pelan. Maka kita diminta untuk terus melatih kita punya hidup ini. Jadi semakin kita melatih, maka kita bisa mengatasi segala sesuatu dengan cara berbicara, dengan kita bisa berpikir. Di dalam ketenangan itu maka kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Oh, berarti yang tadi Bapak John jelaskan banyak-banyak itu dia pengertian sama dengan kecerdasan spiritual kan Bapak John? Seperti begitu kan? Bagaimana menurut Bapak John? Tepat sekali kata Nona. Tuh. Jadi kalau kecerdasan spiritual itu adalah sebuah kemampuan untuk kita memahami makna di balik sebuah kesibukan. Jadi memang ketika kita sibuk, maka kita juga harus kembali untuk mengendalikan apa yang menjadi kita punya pikiran, kita punya ketenangan. Makanya tadi kalau kita tanya tentang keheningan itu juga menjadi kita bisa balik untuk kemudian memaknai apa itu sebenarnya kemampuan dalam mengelola spiritualitas kita.
Karena memang di tengah-tengah perkembangan era digital saat ini, kita bisa mikir bahwa orang pintar itu makin banyak, tetapi juga orang bijak semakin berkurang. Nah, jadi ini dibutuhkan kita semua sebagai orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual untuk tetap bertahan di tengah-tengah perkembangan era digital. Jadi orang ketiga beta mau bilang bahwa di tengah-tengah maraknya perkembangan digitalisasi ini, kita jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan. Sama seperti yang Amos bilang dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4, bahkan juga dengan ayat yang ke-6, dia bilang bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, ini menjadi dasar sebenarnya bagi kita punya nilai spiritualitas yang harus terus bertumbuh dalam hidup. Jangan pernah kita ragu, bersandarlah kepada firman Tuhan. Yakinlah bahwa apapun perkembangan dunia ini, dia tidak akan pernah bisa merubah kekuatan firman yang terus menolong kita dalam perjalanan hidup. Jadi tetaplah bersandar dengan kekuatan firman, tetaplah berdoa kepada Tuhan, mintalah roh hikmat daripada Tuhan untuk memimpin 23 dalam perjalanan hidup dari hari ke sana. Dan kira begitu kali bisa menjong bercakap-cakap yang ketiga adik dan kiranya demikian kekuatan tidak. Baik, Bapak Jan, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Tuhan berkati. Iya, perjalanan hari yang lama. Iya, betul. Ini kita sudah ada. Iya, pasti sudah ada. Jual apa? Tahu ya, dari ada video. Iya, rasa cukup bagus sekali. Dia dengan begitu kan kita bisa makan kali sama. Masih apa namanya wisata, terus tapi orang tetap menggunakan diri, dekat dengan tuh. Iya, dia tuh dia aku. Rame. Rame. Tapi Kakak Nona, Kakak tunggu dulu di situ saja dulu juga. Mana? Oh iya. Iya sudah, saya katongin sini toh. Ih, tapi kota ini tuh sempatnya sunyi, selalu rame, bising, baribut. Sangat pas sekali ya. Iya, baribut apa lagi? Siang. Sudah. Tapi Kakak Nona, ini lihat tuh. Kenapa? Di tengah-tengah sana tuh kan ada bapak-bapak ojek itu. Dong duduk, bahkan dong duduk dengan pikiran yang diam. Oh, dengan tatapan yang diam. Tapi kadang-kadang juga dong tatapan itu sangat hening. Tapi hening. Tapi mau bilang kadang-kadang juga diam, tapi saya tahu mau bikin apa, tapi mencoba untuk tetap diam dulu, hening. Itu. Lihat bapak-bapak sana tuh. Masih kadang-kadang. Iya, betul Muang mangkali tuh itu yang dong bilang akang tuh yang sekarang koton tiga ada sementara cari-cari akang tuh dong itu tenang tapi baribut dong tenang tapi tanpa genggaman jadi memang dong meskipun ada baribut begini tapi dong bisa tenang dong bisa menikmati dong hidup dong tunggu penumpang tuh lihat sama dong dulu dulu diam-diam saja tuh Dong saja bisa tenang seperti itu meskipun di baribut yang begitu luar biasa. Ya, cari kiri lah sebenarnya dong orang kayak gitu dong bisa duduk diam menunggu saja karena
dia harus pusing dengan segala macam Iya, kehidupan yang ada. ini. Tapi Nona Endi dengar, mungkin bukan kosong tuh, tapi penuh dengan hal yang penting yang dong sementara berpikir bagaimana dengan kehidupan ke depan ini yang begitu dengan penuh dengan keramaian. Selamat datang di dunia nyata dan dua. Ini ketemu dunia sudah nih tuh. Iya sih. Aku deh betul memang ini punya Kau menikmati saja menikmati bagaimana. sudah saya bisa bikin apa-apa lah. Ya sudah deh, kalau gitu hari ini Endi mau memutuskan untuk saya mau pasti udah medsos dulu, saya mau online dulu. Penting mencari ketenangan dan dalam diri ya. Setuju. Yang kayak tadi Bapak Jonsu bilang tuh kok. Ketong mengesampaikan ketong punya urusan pribadi dulu. Ketong fokus dekat dengan Tuhan dulu, tanpa kesampingkan yang tadi tuh sih. Itu saya intinya sih. Biar maksudnya ketong punya ketenangan hati ini juga kan tenang. Iya. Keheningan itu ada, kecerdasan spiritual juga ketong Betul punya. sekali. Tuh? Iya kakak setuju lah kakak Nona ya. Belum tiga ada di sini. Aduh. Jadi bagaimana? Belum tiga masih bahas itu, Li? Iya Bapak Jon, jadi pembicaraan tadi tuh kan berlanjut sampai di sini di kafe ini tuh Bapak Jon tuh. Masalahnya tadi ketika dia pulang, dia lihat, oh tadi tuh kan kayak sempurna mati atau apa rame. Oh tuh lalu lalang ke sana ke sini. Oh ada ojek, ada mobil, ada angkot. Jadi kayak sempurna dia begitu Bapak Jon nih, sempurna hening. Jadi itu sudah ada Nona supaya Don Tiga juga tahu bahwa memang akan keadaan itu memang akan begitu, supaya ada Tiga Don tahu bahwa memang kota nih akan memang bisa tenang. Kota ini akan bising bukan saja karena suara kendaraan, tapi karena orang-orang memang bisa diam, bisa tenang seketika karena memang hiruk pikuk aktivitas itu terlalu tinggi. Sampai dengan malam begini juga ketemu ya, kendaraan orang beraktivitas sempurna putus-putus. Tapi Bapak Jon dan Kakak Nona ini kita nih dulu kira spiritualitas itu merupakan satu doa yang sangat panjang dan meditasi yang begitu rumit. Tapi ternyata itu cuma cukup butuh berani keheningan saja. Tapi menurut beta tuh, bukan cuma hening, toh, betul juga harus berani mendengarkan isi hati. Intinya suara hati yang betul dengar lalu betul cerita, oh ya ternyata kita suara hati seperti ini. Gitu tuh? Iya, betul setuju. Ini dia sekarang saya mau cuma sekedar online di dunia maya, tapi mau juga terhubung dengan jiwa sendiri, dengan Tuhan, supaya hidup jadi lebih bermakna. Ya. Betul. Jadi memang ketika manusia itu dia bisa tenang di tengah hiruk pikuknya keadaan dan situasi ini, maka itu tanda bahwa memang dia punya kecerdasan spiritualitasnya itu bekerja. Itu luar biasa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi itu menandakan bahwa kemampuan spiritualitasnya sudah di atas rata-rata, sehingga dia bisa mengontrol situasi dan keadaan. Jadi Bapak Jon terima kasih banyak lah ya, kasih pencerahan untuk tiga semangati. Ternyata memang betul untuk spiritualitas, karena terutama harus dekatkan keheningan, kembali ke diri sendiri dan terutama kepada Tuhan. Benar sekali, betul. Oke,
Aku bentuk terima kasih Bapak John, jangan pergi dulu ya. Iya, lalu? Minum. Hah? Tunggu sini nanti kita balik. Kang Kemanyel, terima kasih kalau begitu kita toh. Sudah jarak, kurang lagi kenal. Ya oke deh. Ya Bapak John pesan apa? Sabaran saya. Sabarang sa. Apa sa? Papa John, you know,